Perkenalkan, nama aku Adelia Febiola. Aku salah satu mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pura Pontianak, di mana dalam video kali ini aku akan menjelaskan sedikit mengenai diskriminasi dan kekerasan yang terjadi terhadap perempuan di tempat kerja. Baik, dalam video kali ini aku akan mengkaji satu kasus yang diberikan oleh dosenku, yang dimana kasus ini yang terjadi dan dihadapi oleh Maya, perempuan yang berusia 30 tahun yang bekerja di salah satu perusahaan tekstil besar di negara Z, di mana Maya mengalami diskriminasi gender, yaitu perbedaan gaji dengan rekan pria yang memiliki tanggung jawab yang sama. Dan kemudian selain itu, Maya juga mengalami pelecehan seksual yang dilakukan oleh atasannya, dan ketika Maya ingin melaporkannya, Maya justru diintimidasi dan diancam pemecatan oleh atasannya. Dari kasus ini, diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di tempat kerja yang dialami oleh Maya menggambarkan adanya pelanggaran terhadap hak-hak perempuan yang dilindungi oleh hukum internasional maupun hukum nasional. Nah, dalam video kali ini, aku akan memberikan penjelasan yang lebih singkat dan jelas tentunya mengenai aturan serta langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam menangani kasus Maya tersebut. Langsung aja. Untuk aturan hukum yang mengatur dalam kasus ini, yang pertama itu ada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau yang biasa kita kenal dengan DUHAM, di mana dalam pasal 23 DUHAM menyebutkan hak atas pekerjaan dan pengupahan yang setara dalam diskriminasi serta hak untuk bekerja dalam kondisi yang adil dan menguntungkan. Selanjutnya ada Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan atau CEDAW, di mana pasal 11 CEDAW menyebutkan bahwa kesetaraan dalam pekerjaan, pengupahan setara, dan perlindungan dari pelecehan seksual, dan negara wajib menghapuskan diskriminasi dan melindungi perempuan di tempat kerja. Selanjutnya ada langkah-langkah penanganan kasus yang dialami oleh Maya. Menurut saya di sini yang pertama ada langkah internal yang di mana yang pertama dapat melaporkan kepada manajemen atau HRD dengan melaporkan secara resmi diskriminasi dan pelecehan seksual. Yang kedua, mencatat bukti di mana mengumpulkan bukti seperti pesan, sanksi, seperti saksi atau dengan rekaman. Yang ketiga, menuntut perlindungan, di mana menjamin perlindungan bagi korban dari ancaman pemecatan. Dan yang terakhir ada membentuk komite internal, di mana komite yang menangani kasus diskriminasi dan pelecehan seksual. Selanjutnya ada langkah-langkah hukum. Yang pertama ada melaporkan ke lembaga pemerintahan, di mana laporan kepada Kementerian Tenagakerjaan atau Komnas Perempuan. Dan yang kedua ada mengajukan gugatan, di mana gugatan yang diajukan hukum untuk ganti rugi atau sanksi hukum terhadap perusahaan. Dan yang terakhir ada bantuan LSM, di mana LSM di sini berfokus pada hak perempuan dapat membantu atau mendapat dan menerima bantuan hukum ataupun psikologis. Dan selanjutnya ada tindakan preventif, yang dimana yang pertama ada pelatihan kesadaran, dan pelatihan ini untuk seluruh karyawan untuk menangani kesetaraan gender dan perlindungan hak kerja, yang khususnya perlindungan terhadap perempuan dalam kasus ini. Yang kedua ada penyusunan kebijakan perusahaan. Yang pertama itu dapat dilakukan kebijakan yang jelas tentang diskriminasi dan pelecehan seksual. Yang kedua, prosedur pelaporan yang aman dan efektif bagi pekerja ataupun korban diskriminasi dan kekerasan dalam lingkup perusahaan. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari kasus Maya tersebut ialah yang pertama, pentingnya perlindungan hukum terhadap perempuan di tempat kerja sangat diperlukan untuk mencegah diskriminasi dan kekerasan seksual. Yang kedua, peran negara dan perusahaan, di mana negara dan perusahaan harus bertanggung jawab untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, adil, dan setara. Dan yang terakhir, ada tindak lanjut yang perlu dilakukan, yaitu implementasi hukum yang kuat serta penyediaan akses pelaporan yang aman tanpa intimidasi. Baik,
mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Dan saya berharap saya ataupun teman-teman semuanya yang melihat video ini bisa memiliki rasa kesadaran setidaknya sedikit tentang diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan di lingkungan kerja, mungkin ataupun di lingkungan keluarga. Baik, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.